beredar dan digabarkan secara masif. Karena ini adalah satu bentuk peringatan di awal, tapi ternyata tidak ada perubahan, maka saran-saran itu berubah menjadi desakan. Dan kita akan melihat sampai mana nanti bola salju tentang kasus keluarga Jokowi ini akan berakhir. Apakah berakhir di pemakzulan Gibran, atau akan terus berjalan Bapak Presiden Prabowo mutusin Gibran. Karena kita gak mau kepemimpinan yang harusnya tunggal di negara kita diatur oleh dua orang. Gak boleh. Hai korban ghosting, kita tahu ketika kita punya hubungan dengan orang yang kita sayangi, dengan kekasih hati kita, pasti lingkungan-lingkungan ini, lingkungan-lingkungan kita selalu memberikan saran-saran gitu. Salah satunya biasanya ketika sudah pasangan kita ini toksik, maka sarannya apa? Putusin. Dan hal-hal demikian itu tidak hanya terjadi di antara hubungan sang kekasih atau di hubungan percintaan, tetapi juga di jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini berbagai macam isu pembicaraan tentang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu santer dan sangat masif dibicarakan. Meskipun sebenarnya dari berbagai macam isu-isu pemakzulan Wakil Presiden ini sebenarnya hanyalah isu sosial biasa. Kemudian menjadi valid ketika akhirnya Forum Purnawirawan TNI memberikan saran-saran itu yang salah satunya adalah tentang pergantian Wapres agar kemudian dimakzulkan. Karena ada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi untuk kemudian perlu ditelah kembali. Sehingga ini perlu untuk diperhatikan. Dan kita tahu bahwa sebenarnya persoalan ini adalah persoalan yang cukup lama dan baru ramai akhir-akhir ini. Karena secara surat yang kemudian diberikan oleh Forum Purnawirawan TNI sebagai saran kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ini sudah 2 bulan yang lalu, kemudian ramai akhir-akhir ini karena satu hal. Apa gitu? Apakah kemudian ada saran yang tidak didengarkan sehingga akhirnya menjadi persoalan? Atau ternyata dari berbagai macam saran-saran itu kita melihat bahwa ada potensi-potensi yang masih terus dilakukan oleh lawan-lawan lain sehingga Bapak Presiden Prabowo belum bisa memutuskan hal ini. Kita tahu bahwa sebelum hal ini terjadi ada berbagai macam peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kita pernah mendengar tentang isu matahari kembar, di mana ada dua kekuasaan antara Bapak Presiden Prabowo dan mantan masa lalu yang belum move on dengan kepemimpinannya. Sehingga akhirnya terus ingin berkuasa dengan berbagai macam penempatan-penempatan orang-orang strategis yang dikenal oleh beliau. Sehingga penempatan-penempatan itu menjadi perlu dan menjadi penting untuk kemudian mengendalikan. Sehingga muncullah yang namanya matahari kembar. Dan ketika isu matahari kembar ini muncul, sebelumnya ada lagi tentang isu adili Jokowi dengan segala macam persoalannya. Mulai dari pelanggar konstitusi, kasus-kasus korupsi, dan hal-hal yang berkaitan tentang keluarga Jokowi. Ini nih semacam kasus peristiwa yang kemudian terus menjadi bola salju, menggelinding sampai pada suatu titik Gibran harus dimakzulkan. Ini kan kasus-kasusnya banyak gitu, yang kemudian bertumpu pada satu hal, yaitu keluarga Bapak Presiden Jokowi. Dan ketika kasus-kasus itu muncul, peristiwa-peristiwa penyerangan itu terjadi, dan berbagai macam pengungkapan-pengungkapan tentang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh mantan kita, akhirnya muncul sosok pahlawan sebagai backingan, sebagai penanda bahwa Bapak Jokowi juga dibela. Hal itu dibaca secara politis ketika Hercules, tokoh nasional, itu hadir ke kediaman Jokowi di tengah berbagai macam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Bapak Presiden Jokowi, sehingga ini bisa dikatakan bahwa ada semacam pengamanan agar orang-orang yang kemudian hari ini sedang memiliki masalah dengan Jokowi atau sedang mencari masalah dengan Jokowi itu berhenti dan selesai pada saat itu. Jadi sebenarnya hubungan Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo ini kan sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan yang penting dan tidak selalu menjadi persoalan yang bermasalah. Karena keduanya pasti akan selalu memberikan narasi positif gitu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi lingkungan-lingkungan di sekitarnya bermasalah, gak terima. Ini ibaratnya ada teman kita yang kemudian dia bucin banget sama kekasihnya gitu kan. Tapi di satu sisi kita sebagai temannya gak terima gitu. Kok bisa dia bucin banget, kasihan gitu kan. Sampai pada satu titik kita bilang, udahlah putusin aja. Sekarang momentumnya sudah tepat. Wah.
Sama gitu. Lah, kita ingin melihat Bapak Presiden Prabowo mutusin Gibran karena kita gak mau kepemimpinan yang harusnya tunggal di negara kita diatur oleh dua orang, gak boleh gitu. Kita harus patuh pada presiden. Wakil presiden ini hanya pengganti ketika memang Bapak Presiden berhalangan gitu. Tapi ketika Bapak Presiden Prabowo ke luar negeri melaksanakan berbagai macam tugas-tugasnya untuk mengamankan Indonesia dari segala macam persoalan global, Gibran datang menjadi orang yang paling terkenal dengan bantuan sosial Mas Wapres, pembentukan program lapor Mas Wapres. Seolah-olah semua negara ini dibawa oleh Gibran. Inilah yang kemudian sedikit menyinggung orang-orang yang kemudian ada di sekitar Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga mau tidak mau perlu ada semacam penekanan, penegasan bahwa presiden kita adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan orang-orang yang selama ini sudah selesai dengan masa jabatannya jangan lagi ikut campur dalam proses tatanan pemerintahan. Sehingga penekanan-penekanan itu bisa muncul ya, variatif, salah satunya adalah melalui surat dan saran-saran yang kemudian diberikan oleh Forum Jenderal Purnawirawan TNI. Tapi ketika saran-saran itu sudah diberikan, masih ada tindakan-tindakan lain yang kemudian seolah-olah maka surat yang awalnya itu sebagai saran berubah menjadi desakan. Itulah kenapa di 2 bulan setelah surat itu keluar, baru surat itu beredar dan dikabarkan secara masif. Karena ini adalah satu bentuk peringatan di awal, tapi ternyata tidak ada perubahan, maka saran-saran itu berubah menjadi desakan. Dan kita akan melihat sampai mana nanti bola salju tentang kasus keluarga Jokowi ini akan berakhir. Apakah berakhir di pemakzulan Gibran atau akan terus berjalan hingga akhirnya mau tidak mau 2026 harus dimakzulkan. Kenapa? Karena di tahun ini tidak memungkinkan dari berbagai macam segala persoalan yang sedang dihadapi. Mulai dari peristiwa-peristiwa peperangan global, krisis ekonomi, dan berbagai macam hal-hal yang terjadi di negara kita saat ini. Sehingga ini menjadi suatu pertimbangan tertentu. Seandainya negara kita stabil hari ini, maka bukan tidak mungkin Gibran sudah selesai dengan jabatannya. Tapi hal ini akhirnya bisa menjadi cukup seimbang ketika Forum Jenderal Purnawirawan TNI juga mendamaikan berbagai macam situasi. Wiranto hadir dengan penjelasannya agar kemudian kita tidak ikut dengan pro kontra. Kemudian ada mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang kemudian hadir juga memberikan satu perspektif yang berbeda. Maka akhirnya berbagai macam situasi-situasi yang kemudian hari ini, akhir-akhir ini ramai dibicarakan menjadi sedikit meredam. Tapi apakah kemudian ini akan selesai? Belum tentu. Karena kasus Jokowi tentang ijazah masih terus berjalan gitu. Maka ini bukan tidak mungkin akan terus berjalan sampai pada suatu titik Jokowi berhenti untuk ikut campur dengan segala macam hal-hal yang berkaitan melalui orang-orangnya yang ada di dalam pemerintahan. Sehingga hal ini perlu menjadi satu penegasan, dan sebenarnya ini menjadi hal yang tidak terlalu penting karena ada berbagai macam persoalan-persoalan lain yang harus dipikirkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Mulai dari korban-korban PHK, investasi yang nggak naik-naik, dan lapangan pekerja yang kemudian sulit untuk ditemukan oleh masyarakat kita. Sehingga apapun yang kemudian terjadi, bola salju ini akan kita lihat apakah diberhentikan, kemudian dihilangkan, atau akan terus bergulir sampai pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan ghosting.